Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kami kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh AS. Langsung saja mulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di suatu masa yang sangat jauh, hidup seorang nabi mulia bernama Nuh AS. Beliau adalah seorang nabi yang sangat sabar, bijaksana, dan teguh dalam menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh AS diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaumnya yang telah jauh tersesat dalam kekafiran dan perbuatan maksiat. Masyarakat di masa itu menyembah berhala dan sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lupa pada Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan. Nabi Nuh AS menjalani kehidupannya dengan penuh dedikasi untuk menyampaikan pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus-menerus menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Namun, kebanyakan dari mereka menolak dan bahkan menertawakan Nuh AS. Mereka merasa lebih nyaman dengan kehidupan yang telah mereka jalani dan tidak ingin meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Meskipun begitu, Nabi Nuh AS tidak pernah menyerah. Setiap hari, beliau berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Nabi Nuh AS mengajak mereka untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna dan bukti-bukti kekuasaannya yang ada di sekitar mereka. Namun, seruan tersebut tidak digubris oleh kaumnya. Mereka bahkan mengejeknya dan menuduh Nabi Nuh AS sebagai orang yang gila. Dakwah Nabi Nuh AS berlangsung selama bertahun-tahun. Namun hanya segelintir orang yang mau menerima ajakannya. Di antara yang beriman adalah keluarga dekat beliau, yaitu istri dan anak-anaknya, serta beberapa pengikut yang jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, kaumnya tetap membangkang dan menolak mentah-mentah ajakan beliau. Karena kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan peringatan kepada Nabi Nuh AS bahwa azab besar akan ditimpakan kepada kaum tersebut. Allah memerintahkan Nabi Nuh AS untuk membuat sebuah kapal besar yang akan menjadi tempat berlindung bagi para pengikutnya yang beriman. Kapal itu juga akan menampung berbagai jenis binatang yang akan diselamatkan dari azab tersebut. Mendengar perintah itu, Nabi Nuh AS segera memulai pembuatan kapal tersebut. Beliau tidak memiliki pengetahuan tentang cara membuat kapal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan bimbingan. Bersama dengan pengikutnya yang setia, Nabi Nuh AS mulai menebang kayu dan menyusun bagian-bagian kapal sesuai arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pembuatan kapal itu berlangsung, kaum Nabi Nuh AS semakin memperolok dan mengejek beliau. Mereka heran mengapa Nabi Nuh AS membangun kapal di tengah daratan yang jauh dari lautan. Mereka menertawakan beliau dan menganggapnya sebagai orang yang gila. Namun, Nabi Nuh AS tetap sabar dan tidak menghiraukan ejekan mereka. Beliau yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar dan akan terjadi seperti yang telah dijanjikannya. Setelah bertahun-tahun, kapal tersebut akhirnya selesai dibangun. Kapal itu sangat besar dan kokoh, siap untuk menampung seluruh pengikut Nabi Nuh AS yang beriman dan berbagai jenis hewan. Nabi Nuh AS kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk naik ke kapal tersebut. Begitu pula dengan sepasang dari setiap jenis hewan yang ada. Pada suatu hari yang telah ditentukan, langit mulai mendung, dan hujan turun dengan sangat deras. Air pun meluap dari bumi, dan dalam waktu singkat, banjir besar melanda seluruh wilayah tersebut. Air datang dari segala arah, baik dari atas maupun dari bawah. Kaum Nabi Nuh AS yang tadinya mengejek dan menertawakan beliau mulai panik dan ketakutan. Saat air mulai menggenangi kampung-kampung dan rumah-rumah mereka berlari ke tempat-tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Namun, air semakin tinggi dan menenggelamkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kaum Nabi Nuh AS yang durhaka itu mulai sadar bahwa azab yang dijanjikan oleh Nabi Nuh AS adalah nyata. Di tengah-tengah banjir yang semakin mengamuk, salah satu anak Nabi Nuh AS yang belum beriman bernama Kan'an menolak untuk naik ke kapal. Nabi Nuh AS memanggilnya dengan penuh kasih sayang, memintanya untuk ikut bersama mereka agar selamat dari bencana ini. Namun, Kan'an menolak dan merasa yakin bahwa ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan naik ke puncak gunung. Kan'an berkata kepada ayahnya,
Aku akan mencari tempat yang tinggi di gunung dan air tidak akan sampai ke sana. Nabi Nuh As berusaha meyakinkannya, namun Kan'an tetap tidak mau mendengarkan. Pada akhirnya, air yang begitu besar melanda dan menenggelamkan seluruh wilayah, termasuk Kan'an yang berada di atas gunung. Banjir besar itu terus berlangsung selama beberapa waktu, menenggelamkan seluruh kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi Nuh As dan para pengikutnya yang beriman yang selamat di atas kapal. Kapal tersebut terapung di atas air yang sangat luas, jauh dari daratan, dan mereka hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa lama, hujan mulai berhenti, dan air mulai surut secara perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan kapal tersebut untuk berlabuh di Gunung Judi. Nabi Nuh As dan para pengikutnya merasa lega dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diselamatkan dari azab yang dahsyat itu. Nabi Nuh As bersama para pengikutnya kemudian turun dari kapal dan memulai kehidupan baru. Mereka adalah orang-orang yang selamat dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kehidupan di bumi dengan iman yang kuat. Nabi Nuh As mengajarkan kepada mereka pentingnya bersyukur, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Kisah Nabi Nuh As menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga saat ini. Ia mengajarkan betapa besar kesabaran dan keteguhan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi banyak cobaan dan ejekan dari kaumnya. Kisah ini juga mengingatkan manusia akan akibat buruk dari kesombongan, kekafiran, dan keengganan untuk mendengarkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Nabi Nuh As dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi generasi-generasi setelahnya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengikuti jejak kaum yang durhaka. Pesan-pesan dari kisah ini masih relevan hingga kini, mengingatkan kita untuk selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan dosa. Selain itu, kisah Nabi Nuh As juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kepemimpinan yang sabar dan penuh kasih. Nabi Nuh As tidak pernah memaksa kaumnya untuk beriman, melainkan selalu menggunakan pendekatan lembut dan berusaha memahami kaumnya. Ini adalah teladan bagi para pemimpin untuk membimbing umatnya dengan kasih sayang. Pengorbanan Nabi Nuh As dan keteguhan hatinya dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau salah satu nabi yang sangat mulia dalam sejarah umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai salah satu dari 5 Rasul Ulul Azmi yang diberi keteguhan hati yang luar biasa. Hikmah lain dari kisah ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hamba-hambanya yang setia dan beriman kepadanya. Meskipun banyak rintangan dan cobaan, pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang bersabar dan tawakal. Setelah bencana tersebut berlalu, Nabi Nuh As hidup dengan para pengikutnya dan terus mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup dalam kedamaian. Kisah Nabi Nuh As tidak hanya sebagai kisah semata, namun juga sebagai cerminan perjalanan spiritual seorang nabi yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan demi kebenaran. Hingga kini, kisah Nabi Nuh As menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan hidup. Pesan dari kisah ini adalah bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah kokoh dan tidak tergoyahkan oleh godaan duniawi. Semoga kisah ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu beriman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.